Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayati SSMC. Saya adalah salah satu dosen pada program studi teknologi pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Republik Indonesia Makassar. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pembelajaran. Saya mengampu salah satu mata kuliah yaitu penata kurikulum dengan bobot 2 SKS dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib. Pada pembahasan berikut ini saya akan membahas tentang pokok bahasan fungsi kurikulum dalam pendidikan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL, program studi teknologi pendidikan, kemampuan yang dimiliki setiap lulusan tentang pemahaman fungsi kurikulum dalam pendidikan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK setelah mempelajari pokok bahasan fungsi kurikulum dalam pendidikan, yang pertama, mahasiswa dapat menyebutkan fungsi kurikulum dalam pendidikan dengan benar. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan organisasi kurikulum dengan benar. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan konsep kurikulum operasional dengan benar. Dan yang keempat, mahasiswa dapat menjelaskan pola pengembangan kurikulum dengan benar. Selanjutnya, dalam proses belajar mengajar menggunakan PowerPoint atau PPT dengan pembelajaran menerapkan student centered learning. Maksudnya adalah pembelajaran yang dilakukan berpusat pada mahasiswa dengan menggunakan model pembelajaran saintifik. Tujuan dari model pembelajaran saintifik atau scientific approach ini adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa informasi dapat berasal dari mana saja, tidak tergantung pada informasi searah dari dosen atau guru saja. Kelebihan pembelajaran model saintifik ini ada 7. Yang pertama, melatih mahasiswa memecahkan masalah melalui perencanaan atau problem solver. Yang kedua, membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan kemampuan berpikir, berkreatif, dan sistematis melalui aktivitas penelitian. Yang ketiga, membantu membangun konseptualisasi pengetahuan atau thinking skill pada mahasiswa. Yang keempat, meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya. Yang kelima, membiasakan mahasiswa agar lebih berani menanggung resiko dalam pembelajaran. Yang keenam, mendorong mahasiswa agar lebih berani dalam mengemukakan pendapat dan idenya. Serta yang ketujuh, meningkatkan keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran. Beberapa keunggulan metode saintifik ini dapat disimpulkan, yaitu mahasiswa lebih mandiri, lebih berminat, lebih beraktivitas, lebih aktif, dan tentunya dapat meningkatkan kerjasama. Langkah-langkah metode saintifik ini ada 5 yang biasa dikenal dengan 5M. Yang pertama, mengamati. Yang kedua, menanya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, mengolah atau menganalisis informasi. Dan yang kelima, mengomunikasikan. Penilaian pembelajaran dengan sasaran kombinasi dari kehadiran, keaktifan, tugas mandiri, UTS, dan UAS dengan bobot tentunya yang telah disepakati bersama. Demikian deskripsi mata kuliah pengantar kurikulum dengan pokok bahasan fungsi kurikulum dalam pendidikan. Selanjutnya kami akan menyajikan pembelajaran secara tatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Hari ini
untuk belajar? Siap. Nah, tentunya sebagaimana yang kita lakukan setiap kali pertemuan, Ibu selalu memulai dengan pertanyaan bagaimana kondisi kalian. Apakah kalian siap untuk mengikuti kuliah pada hari ini? Ya. Kemudian yang kedua tentunya kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan puji syukur atas limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita semua diberi kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk mengikuti perkuliahan yang dilaksanakan pada hari ini. Sebelum kita masuk pokok pembahasan untuk hari ini, Ibu mau bertanya, masih ada yang ingat pokok bahasan minggu lalu? Ada yang mengingatnya? Masih. Apa? Fungsi kurikulum dalam pendidikan. Hari ini yang kita akan bahas adalah fungsi kurikulum dalam Pendidikan. Terus, yang minggu kemarin apa? Pasti kalian lupa ya. Kemarin itu kita berbicara tentang kurikulum sebagai rencana kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Kalian masih ingat kan kemarin waktu kita berbicara terkait pokok bahasan kemarin, kita membahas apa itu yang dimaksud dengan kurikulum. Apa pengertian kurikulum? Pengertian kurikulum itu banyak sebenarnya, beberapa ahli itu menyampaikan, tetapi ada satu yang menjadi dasar kita adalah yang sesuai dengan undang-undang, ya. Jadi kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu yang menjadi amanat. Ya, jadi itu kalian sebagai seorang calon guru, ya, itu harus kalian tahu. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah kemampuan untuk bisa mengembangkan kurikulum. Oke, kita langsung masuk ke pokok bahasan pada hari ini, yaitu fungsi kurikulum. Ya. Fungsi kurikulum dalam pendidikan. Nah, setelah kita mempelajari ini, tentunya kita berharap mahasiswa itu dapat memiliki kompetensi ya, mengetahui ya, memahami ya. Jadi ada CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah setelah kita mempelajari pokok bahasan ini. Yang pertama, mahasiswa dapat menunjukkan fungsi kurikulum dalam pendidikan dengan benar. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan organisasi kurikulum dengan benar. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan konsep kurikulum operasional dengan benar. Dan yang keempat adalah mahasiswa dapat menjelaskan pola pengembangan kurikulum dengan benar. Jadi ini capaian pembelajaran mata kuliah yang harus kita capai setelah kita membahas fungsi kurikulum dalam pendidikan. Ya. Nah, di sini tadi Ibu bertanya mengawali, apakah kalian masih ingat pengertian dari kurikulum? Ya, minggu lalu kita sudah bahas, dan minggu ini kita masuk kepada materi pokok bahasan fungsi kurikulum dalam pendidikan. Sebelum kita masuk dalam diskusi, seperti yang biasa kita lakukan, ya, setiap kali kita, kenapa saya lebih lebih condong
untuk model proses perkuliahan dengan model diskusi, ya. Karena kami berharap bahwa dengan model itu kalian bisa lebih mengeluarkan pendapat, ya, bisa lebih mencari sumber-sumber informasi, tidak hanya melalui saya selaku dosen di sini, ya. Terus yang paling penting adalah sebenarnya kalian mesti memahami dulu bahwa tidak mungkin sebuah proses pendidikan bisa berjalan tanpa kurikulum. Yang namanya pendidikan formal, baik itu tingkat SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, itu harus memiliki kurikulum. Sebab kurikulum itu yang mengarahkan kemana tujuan kalian sebenarnya. Ya? Ada tujuan pribadi, ada tujuan satuan pendidikan, tentunya juga ada tujuan nasional yang ada di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, terkait dengan pokok bahasan ini, ada 4 sub pokok bahasan yang akan kita bahas. Ya. Yang pertama adalah fungsi kurikulum itu sendiri. Ya. Fungsi kurikulum itu sendiri. Dua, organisasi kurikulum. Yang ketiga, konsep kurikulum operasional. Konsep utama kurikulum operasional. Yang keempat, pola pengembangan kurikulum. Jadi seperti biasa, mari kita bagi kelompok. Kelompoknya kan sudah ada dari awal kuliah, kita sudah bentuk, ya. Ada 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan untuk bergabung dengan masing-masing kelompoknya. Jadi ada 4 kerja. Kalian dalam membahas diskusi ini, kalian tidak mengalami kesulitan. Pertama, kalian bisa membuka internet, kemudian Ibu sangat yakin bahwa sebelumnya kalian sudah memiliki informasi terkait dengan pokok bahasan kita pada hari ini, ya. Karena minggu lalu Ibu sudah ingatkan, ya. Setiap kali, jadi kebiasaan kita setiap kali ada pokok bahasan yang mau dibahas, sebelum kita mengikuti perkuliahan harusnya kita sudah punya informasi sebelumnya, ya. Karena kalau kalian punya pendapat, Ibu punya pendapat, belum tentu sama. Nah, kita menyamakan persepsi di kelas ini. Bagaimana? Tidak ada yang bertanya, tidak ada kesulitan. Ada kesulitan, ada yang bertanya berarti, ya. Oke.
Saya mau bertanya. Baik, pada kesempatan ini perkenalkan nama saya. Iya. Perkenalkan nama saya Andi Muhammad Arfa, perwakilan dari kelompok 3. Baik, di sini saya ingin bertanya, mengapa organisasi kurikulum sangat penting dalam kurikulum? Pertanyaannya ini ada hubungannya, pertanyaanmu ada hubungannya dengan pokok bahasan yang sedang kalian diskusikan? Yang ada, Bu. Oh ya, ada. Jadi mengapa organisasi kurikulum kurikulum itu sangat penting dalam sebuah kurikulum? Ada yang bisa membantu untuk menjawab? Oh ya, dari kelompok 2. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum, saya perwakilan dari kelompok 2. Kebetulan Ibu, ini adalah materi kelompok kami tentang organisasi kurikulum. Jadi berdasarkan kajian teori yang telah kami bahas bersama dalam kelompok kami mendapati bahwa ternyata kurikulum ini bukan cuma tentang dokumen, bukan cuma tentang rancangan pembelajaran, asesmen, atau bentuk-bentuk penilaian, tetapi ini kurikulum ini jangkauannya lebih luas, teman-teman sekalian. Jadi sangat penting untuk diramu dalam suatu organisasi, sehingga tujuan dari kurikulum ini bisa mengena. Kita sudah membahas bersama pada pertemuan yang pelajaran kita yang lalu bahwa kurikulum ini kan merupakan panduan kita sebagai calon guru kalau dilihat dari gurunya, untuk bagaimana memudahkan siswa belajar karena banyaknya cakupannya sehingga perlu diorganisasikan. Saya kira seperti itu dari kelompok kami. Untuk jawaban dari pertanyaan saudara Alfa, terima kasih. Terima kasih. Kelompok lain ada yang mau menambahkan? Ada? Tidak ada. Ya, jadi paham ya? Udah paham? Jadi itulah sebenarnya gunanya sebelum kita memulai satu pelajaran atau satu bahasan, kita bisa mencari literatur sebelumnya, sehingga apa yang kita diskusikan, apa yang ini kita sudah punya modal awal. Kalau orang mengatakan kita sudah punya modal awal untuk melakukan sesuatu. Sekali lagi Ibu menekankan bahwa dengan model pembelajaran dan seperti ini, Ibu bukan satu-satunya sumber belajar buat kalian atau sumber informasi buat kalian ya. Setelah kalian semua berdiskusi, ya, tentunya kita masuk untuk model pembelajaran kita atau yang kita gunakan, kita masuk pada tahap akhir, yaitu untuk mengkomunikasikan, ya, mengkomunikasikan. Jadi masing-masing kelompok atau kelompoknya itu mewakili temannya untuk menyampaikan kesimpulan terkait dengan pokok bahasan yang tadi dibahas. Ya, karena tadi kalian yang memilih sendiri pokok bahasan mana yang dibikin, maka ketika menyampaikan kasus sebutkan bahwa kelompok 1 itu membahas pokok bahasan apa yang sudah disampaikan. Oke? Ya. Siapa yang mau mulai? Yang pertama? Ya, silakan. Kelompok 1 ya? Tiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan kesimpulan mengenai komponen utama KWSP. Dari diskusi yang kami lakukan dan juga berdasar literatur yang sudah kami baca, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, 4 komponen utama KWSP dalam mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan, yaitu karakteristik satuan pendidikan, visi misi dan tujuan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Dan kedua, langkah pertama dalam mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan adalah melakukan analisis konteks untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik satuan pendidikan, termasuk peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan sosial budaya. Khusus untuk SMK, karakteristik melingkupi program keahliannya,
Adapun visinya yaitu menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang satuan pendidikan dan nilai-nilai yang dituju berdasarkan hasil analisis karakteristik satuan pendidikan. Adapun misinya yaitu menjawab bagaimana satuan pendidikan mencapai misi. Tujuannya yaitu yang pertama, tujuan akhir dari kurikulum satuan pendidikan yang berdampak pada peserta didik. Yang kedua, tujuan menggambarkan tahapan-tahapan penting dan selaras dengan misi. Yang ketiga, strategi satuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat, kompetensi atau karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan suatu satuan pendidikan dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Pengorganisasian pembelajaran adalah satuan pendidikan mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar, serta cara mengelola pembelajaran untuk mendukung capaian pembelajaran atau CP dan profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan atau SKL. Perencanaan pembelajaran meliputi ruang lingkup satuan pendidikan dan ruang lingkup kelas. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir terkait dengan pola pengembangan kurikulum. Keempat, berarti dulu ya 1, 2, 3, 4. Mendengarkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Mungkin ada yang mau bertanya terhadap kelompok yang lainnya. Mungkin terkait fungsi kurikulum, mungkin kelompok 4 bertanya ya. Tadi mungkin tidak terlalu jelas, bahkan mungkin terkait pola pengembangan kurikulum karena ini yang paling ini. Pola pengembangan kurikulum. Di awal itu mengatakan bahwa salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kemampuan untuk mengembangkan kurikulum. Jadi kurikulum yang kalau dulu bicara kemarin saat kurikulum satuan pendidikan itu memang polanya diberikan oleh kementerian, masing-masing dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan menyesuaikan sesuai dengan karakteristik sekolahnya. Jadi kurikulum yang digunakan di tempat yang satu mungkin akan berbeda dengan kurikulum di tempat lain sesuai dengan pengembangan yang dilakukan. Ya, ada yang mau bertanya tentang itu? Iya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin bertanya Ibu, dalam pengembangan kurikulum selain pola tentunya ada prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum. Mohon penjelasan dari Ibu terkait prinsip-prinsip tersebut. Sekian, terima kasih. Oh iya, jadi tadi kelompok 1 ini siapa namanya tadi? Tasila. Coba? Tasila. Wah, saya lupa namanya. Pada ya itu salah satu ciri bahwa kita sudah tua adalah suka lupa. Kalau wajah sulit dilupakan dan biasanya nama susah ya. Oke. Jadi selain pola pengembangan kurikulum yang kita bahas, juga ada yang namanya prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sebuah kurikulum. Ya. Yang pertama ada yang namanya prinsip relevansi. Ya. Prinsip relevansi, kemudian ada prinsip efektivitas, kemudian ada prinsip efisiensi, kemudian ada prinsip fleksibilitas, dan ada prinsip berkesinambungan. Terus sebelum kalian bertanya apa yang dimaksud dengan kelima prinsip tersebut, sebagai akhir perkuliahan kita, Ibu menjelaskan ya. Dalam pengembangan kurikulum ada 5 prinsip yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah prinsip relevansi. Maksudnya berkenaan dengan kesesuaian kurikulum dengan tuntutan serta perkembangan peserta didik dan masyarakat. Jadi relevan. Kurikulum yang dibuat, yang dikembangkan oleh sebuah satuan pendidikan
harus sesuai dengan kompetensi peserta didik maupun tuntutan dari lingkungan sekitarnya. Ya. Yang kedua, prinsip efektivitas. Itu mengacu pada keterlaksanaan dan ketercapaian kurikulum. Dari asal kata efektif, ya harus efektif. Kemudian yang ketiga, prinsip efisiensi, ya, berkenaan dengan pertimbangan berbagai faktor pendukung dan penghambat. Jadi segala sesuatunya yang kita melakukan pasti ada yang mendukung dan juga ada biasanya yang menjadi faktor penghambat. Jadi harus efisien. Kemudian yang berikutnya adalah faktor fleksibilitas. Maksudnya adalah memungkinkan adanya penyesuaian. Jadi fleksibel, ya. Penyesuaian dalam implementasi kurikulum sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah dan peserta didik. Dan prinsip berkesinambungan maksudnya menuntut adanya keberlanjutan kurikulum antara satu tingkatan kelas atau jenjang pendidikan dengan tingkatan kelas atau jenjang pendidikan yang berikutnya. Tentunya kurikulum yang ada di kemudian terkait dengan organisasi kurikulum tadi sudah ada pertanyaan, sudah ditanggapi oleh kelompok 2. Kemudian terkait dengan konsep pengaruh kurikulum operasional juga sudah, ya. Kemudian yang terakhir tadi tentang pola pengembangan kurikulum, ada pertanyaan dari kelompok 1 terkait selain polanya, prinsip-prinsip apa yang menjadi dasar untuk pengembangan kurikulum. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, oh ya, terkait dengan materi kita yang akan datang, ya, minggu depan ya, minggu depan kita ujian tengah semester, ya, kita akan membahas pokok bahasan model-model kurikulum. Kalau pada pembelajaran sebelumnya ada secara kurikulum, sekarang untuk insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang model kurikulum. Kalau tidak ada lagi, saya ibu cukupkan, ya. Saya selalu bangga, ya, di setiap perkuliahan yang ibu lakukan, saya selalu merasa bangga terhadap kehadiran kalian. Karena saya yakin kalian hadir berarti kalian ya bukan suka dengan ibu, maksudnya kalian ingin belajar, ya. Semangat belajar itu yang harus kalian tetap pelihara, harus kalian tetap jaga dan harus kalian tetap tingkatkan. Oke? Terima kasih. Sampai bertemu minggu depan. Sekali lagi mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan kita pada hari ini. Semoga kita selalu sehat-sehat, ya. Kemudian jangan lupa untuk selalu merasakan bersyukur dengan apa yang ada akan membuat kita selalu merasa baik. Oke, sampai bertemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.